sekolah ini. Nah, hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok kurang lebih selama 30 menit. Tujuan kita pada hari ini itu untuk saling berbagi, saling mendengarkan dan mendukung satu sama lain. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama, yaitu yang pertama ada namanya kasus kerahasiaan, di mana apapun cerita yang kalian ceritakan di ruangan ini itu bersifat rahasia, tidak boleh dibawa keluar. Oke? Yang kedua, di sini kita harus saling menghargai dan tidak boleh menghakimi ataupun meremehkan cerita dari siapapun. Yang ketiga, setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan berbicara yang sama. Terus yang keempat, kita di sini bukan mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tapi kita di sini itu untuk saling memahami dan bertumbuh bersama. Apa kalian setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Semua perasaan yang kalian bawa hari ini itu valid ya. Jadi tugas kita bersama pada hari ini itu menjadi pendengar yang baik satu sama lain. Oke, nah sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh, Bu. Biar suasana itu lebih santai dan kita bisa lebih nyaman satu sama lain. Oke? Bu. Nah, boleh berdiri? Boleh. Itu aja. Oke, Berdiri Bapak semua. permainannya itu tepuk fokus. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, kita contohin dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, Oke, Bu. paham? Ya. Tolong lagi ya. Tepuk fokus. Mendengar. Melihat dulu apa? Melihat, Oh, mendengar, mengingat. Mengingatnya di kepala. Oke? Iya. Baik, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. Tepuk fokus. melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kayaknya udah pada semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi perkenalan terlebih dahulu. Nah, pepatah pernah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu biar kita saling sayang. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian memperkenalkan diri, sebutkan nama, kelas, hobi, dan satu kalimat tentang apa yang membuat kalian ingin hadir di sini pada hari ini. Nah, siapa yang mau mulai duluan? Saya, Bu. Oke, silakan. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Ayu dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya itu membaca. Saya hadir di sini karena saya sadar, Bu, saya terlalu sering memendam masalah saya sendiri dan tidak pernah cerita ke siapapun, baik itu teman, keluarga maupun sahabat saya sendiri, Bu. Selanjutnya, Saya, Bu. boleh. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya memasak dan menonton film. Saya hadir karena saya merasa tidak ada yang mendengarkan kalau saya cerita, Bu. Jadi saya lebih memilih diam saja. Ya, selanjutnya siapa? Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Arini Mariani. Saya dari kelas IPS 1. Hobi saya itu melukis dan jalan-jalan. Nah, jadi saya hadir di sini karena saya itu selalu berpura-pura baik di depan orang lain, Bu. Padahal sebenarnya saya itu tidak baik-baik saja, tapi di depan orang lain saya menampakkan baiknya diri saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Puji Maria Putri dari kelas 11 IPS 2. Hobi saya itu mendengar musik dan berkebun. Saya hadir karena saya tidak tahu cara meminta tolong pada orang lain. Saya takut merepotkan mereka. Oke. Nah, terima kasih ya anak-anak Ibu atas keberanian kalian dalam memperkenalkan diri dan sedikit berbagi cerita. Nah, jadi Ibu menangkap satu benang merah dari cerita kalian, yaitu
kalian semua di sini terbiasa menyimpan masalah sendirian, entah karena tidak mau merepotkan orang lain, merasa tidak ada yang mau mendengarkan, ataupun takut dianggap lemah, atau tidak tahu caranya itu bagaimana. Nah, ini akan menjadi fokus kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk masuk lebih dalam sedikit. Tidak apa-apa perasaannya itu campur aduk, itu wajar. Ibu ingin bertanya, nah kapan terakhir kali kalian itu menghadapi masalah berat tetapi memilih untuk tidak menceritakannya kepada siapapun? Siapa nih yang mau berbagi terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, ayo silakan. Waktu saya ribut sama sahabat saya di bulan yang lalu kan Bu, saya tuh sedih sekali Bu, karena gini Bu, karena tapi saya tidak cerita sama siapapun, baik orang tua saya atau teman yang lain gitu kan Bu, karena saya takut kalau saya cerita nanti teman saya tuh orang lain tuh menganggap teman saya tuh yang aneh-aneh Bu, saya tidak mau. Oke. Jadi Ayu memilih diam itu bukan karena tidak butuh dukungan ya? Iya Bu. Tapi karena ingin melindungi sahabatnya ya, begitu ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lain? Apakah ada cerita atau hal yang serupa seperti Ayu? Boleh, silakan Mariam. Kalau saya Bu, tahun lalu kan saya nilainya turun Bu. Nah, jadi saya ceritakan nih ingin berbagi pada teman dan orang tua, tapi mereka nggak mendengarkan. Jadi saya jadi diam. Berarti Mariam ini pernah menanggung beban itu sendirian karena takut tidak dipahami gitu ya? Ya. Itu pasti sangat melelahkan ya Mariam. Ya. Oke, siapa selanjutnya? Ya, Bu. Kalau saya Bu, kan saya hampir selalu seperti itu. Misalnya kalau saya ada masalah, saya itu langsung pasang wajah ceria ke depan teman-teman saya. Padahal dalam hati saya itu saya sedang tidak baik-baik saja. Saya juga Bu. Saya pernah butuh bantuan mengerjakan tugas yang tidak saya mengerti, tapi saya tidak meminta tolong kepada teman. Saya takut mereka pikir bahwa saya bodoh, akhirnya saya mengerjakan sendiri, hasilnya tidak bagus Bu. Oke, jadi Ibu melihat sesuatu yang menarik nih di sini. Nah, kalian itu punya alasan masing-masing untuk bercerita atau minta tolong. Ada yang takut merepotkan, takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau takut dianggap bodoh. Nah, teman-teman, apakah kalian itu menyadari bahwa alasan-alasan seperti itu tuh sebenarnya membuat kalian itu semakin merasa terbebani? Iya Bu, saya sadar, tapi tetap susah untuk mulai cerita ke siapapun. Saya juga Bu, sudah tahu tidak baik kalau pendam. Jadi tapi rasanya lebih aman begitu. Saya juga begitu Bu, berpura-pura baik-baik saja sudah jadi kebiasaan saya Bu. Saya tidak pernah belajar cara meminta tolong kepada orang lain. Dari kecil saya tidak diajarkan untuk mandiri. Oke, jadi Puji, boleh Ibu tanya lebih dalam nih. Nah, diajarkan untuk mandiri itu sesuatu yang baik, tapi menurut kamu apakah ada perbedaan antara mandiri dan memendam masalah sendirian? Sepertinya ada Bu. Mandiri itu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kalau memendam mungkin lebih ke tidak mau mengaku bahwa saya butuh bantuan. Oke Puji, itu jawaban yang sangat cerdas ya Puji. Nah, mandiri itu bukan berarti tidak boleh meminta tolong. Justru orang yang benar-benar mandiri itu tahu kapan dia butuh pertolongan, butuh bantuan, dan berani untuk memintanya. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju? Setuju Bu, saya selalu mengira saya selalu mengira bahwa minta tolong itu tanda tidak mandiri, ternyata tidak begitu ya Bu. Iya. Ya Bu, menurut saya juga mungkin selama ini kita salah kaprah soal arti mandiri itu. Saya juga sih Bu, saya pikir kuat itu berarti tidak boleh menangis atau minta tolong, padahal mungkin justru sebaliknya. Ya, tepat sekali ya Arini ya. Jadi kekuatan yang sejati itu bukan tentang tidak pernah jatuh ataupun tidak pernah butuh bantuan, tapi tentang keberanian untuk bangkit dan keberanian untuk meminta bantuan ketika kita itu membutuhkannya. Itu semua sangat masuk akal. Nah, kebiasaan memendam masalah itu bukan terbentuk dalam semalam, yaitu tumbuh dari pengalaman dan keyakinan yang sudah lama kali kita pegang.
Dan hari ini kita akan mencoba memahami dan perlahan mengubah kebiasaan itu bersama. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Nah, Ibu ingin kalian memikirkan ketika kalian memutuskan untuk tidak cerita atau tidak meminta tolong, pikiran apa yang pertama kali muncul di kepala kalian? Kalau saya kan Bu, kalau dari saya selalu mikir tidak perlu ada orang yang tahu masalah saya atau nanti malah jadi beban orang lain. Ya, kalau saya lebih baik Bu, mereka tidak akan, karena saya berpikir mereka tidak akan mengerti, jadi lebih baik diam saja daripada disalahkan gitu. Kalau saya Bu, saya berpikiran kalau saya minta tolong itu berarti saya itu lemah Bu gitu. Dan orang lain tidak perlu kalau saya itu sedang tidak baik-baik saja. Karena masalah saya Bu, masalah saya tidak sepenting masalah orang lain, tetapi nanti mereka repot gara-gara saya. Oke, terima kasih ya kalian sudah jujur semuanya. Nah, anak-anak Ibu, apa yang kalian rasakan setelah mendengar pikiran yang baru saja kita kalian ungkapkan? Kayak ini Bu, kayak kasihan aja sama diri sendiri gitu Bu. Ternyata kita semua menmunculkan masalah kita sendiri. Iya, dan kita semua melindungi orang lain dari masalah kita, tapi tidak melindungi diri kita sendiri dari masalah yang sedang kita hadapi. Nah, itu pengalaman yang sangat mendalam ya hari ini. Nah, kalian itu begitu menjaga perasaan orang lain sampai melupakan kebutuhan diri kalian sendiri. Apakah kalian setuju? Bu. Nah, baik. Sekarang kita coba sesuatu. Nah, coba pikirkan seperti ini. Minta tolong itu berarti lemah atau masalahku tidak sepenting masalah orang lain. Apakah itu fakta atau hanya keyakinan yang sudah lama kita pegang sampai terasa seperti kebenaran? Mungkin lebih keyakinan ya Bu, tapi rasanya sudah mendarah daging saja. Oke, betul sekali ya Mariam ya. Keyakinan itu terasa sangat nyata karena sudah lama kita percaya, tapi belum tentu benar. Coba Ibu tanya hari ini. Nah, menurut kamu, kalau teman kamu misalkan meminta tolong nih ke kamu, apakah kamu itu akan menganggap dia itu lemah hari ini? Tidak sih Bu, justru saya itu senang kalau teman minta tolong kepada saya ataupun bercerita kepada saya karena saya merasa dipercaya Bu. Oke. Nah, berarti ketika orang lain itu meminta pertolongan kepada kita, jadi kita itu tidak boleh menganggap mereka itu lemah. Tapi ketika kamu yang meminta tolong, kenapa kamu menganggap diri kamu lemah? Apakah itu adil? Tidak adil sih Bu, saya lebih keras ke diri saya sendiri sih. Nah, betul Arni. Jadi tidak adil ya. Sekarang giliran Puji. Nah, Puji tadi bilang masalahnya itu tidak sepenting masalah orang lain. Coba ceritakan masalah apa yang terakhir kali kamu pendam sendiri. Waktu saya konflik bersama teman satu kelompok, saya merasa dihargai pendapat Bu. Tapi saya diam saja, saya pikir ini masalah kecil, tidak perlu dibesarkan-besarkan. Oke, apakah perasaan tidak dihargai itu benar-benar terasa kecil buat kamu saat itu? Tidak Bu, sebenarnya saya sedih dan kesal, tapi saya paksa bilang ke diri saya bahwa itu tidak penting. Oke, jadi perasaan itu sebenarnya besar ya, tapi kamu mengecilkannya sendiri. Perasaan yang tidak diakui, tidak hilang, ia akan tersimpan dan lama-lama menumpuk. Nah, bagaimana teman-teman yang lain melihat hal seperti itu? Saya ngerti Puji. Saya juga sering lakuin itu. Saya bilang ke diri saya sendiri nggak apa-apa, padahal sebenarnya itu ada apa-apa. Iya, makanya kita tuh sering menyepelekan pikiran kita sendiri. Oke. Nah, dan itulah yang membuat beban itu semakin berat karena tidak pernah dikeluarkan. Berbagi itu bukan berarti lemah. Berbagi itu adalah cara kita merawat diri kita sendiri. Nah, Ibu ingin kita dengar nih dari Ayu nih. Nah, Ayu, tadi kamu bilang memendam masalah itu karena tidak mau merepotkan orang lain kan? Iya Bu. Nah, tapi coba pikirkan, pernah nggak ada
Fakri? Kamu itu merasa terbebani? Suasana. Enggak. Belajar juga? Tidak bu. Tidak bu, saya justru senang kali kalau teman saya cerita ke saya gitu kan. Karena kalau orang tuh cerita berarti orang tuh percaya dengan diri saya. Dan saya tuh merasa kalau saya tuh berarti dengan dia. Berarti ketika teman Anda itu cerita ke kita, jadi kamu itu tidak merasa terbebani, malah kamu itu merasa berarti karena dia itu bercerita kepada kamu. Nah, apakah mungkin orang-orang di sekitar kamu juga merasakan hal yang sama kalau kamu cerita ke mereka? Mungkin ya bu ya. Karena saya tidak pernah memikirkan dari sisi itu. Oke, nah coba ibu tanya lebih jauh nih. Selama ini kira-kira sudah berapa lama kamu terbiasa memendam masalah itu sendirian? Sejak SMP sih bu. Waktu itu saya pernah cerita masalah saya ke teman saya, tapi malah disebarin ke orang lain bu. Kayak dia tuh nggak ngejagain rahasia saya dengan apa yang sudah saya ceritakan itu. Sejak itu saya tidak berani cerita lagi ke orang lain bu, karena kan kepercayaan kan saya udah cerita ke dia, berarti percaya saya hilang gitu bu. Oke, jadi sebelumnya itu ada pengalaman yang buruk di masa lalu yang membuat Ayu itu takut ya, dan itu sangat wajar Ayu. Tapi apakah adil kalau misalkan semua orang itu kamu perlakukan sama seperti teman yang pernah mengecewakan kamu? Tidak adil ya bu. Tidak semua orang itu sama bu. Mungkin saya terlalu mengeneralisasikannya. Ya, ayo, saya juga pernah seperti itu. Tapi tadi waktu Arini bilang mau mendengarkan, jadi terasa berbeda. Nah, sekarang Mariam tadi kan bilang tidak cerita karena takut dihakimi. Nah, pernahkah Mariam itu benar-benar mencoba cerita ke seseorang dan mereka itu benar-benar menghakimi kamu? Sebenarnya belum pernah bu. Saya belum pernah menceritakan, benar-benar menceritakan. Nah, jadi selama ini kamu menghindari sesuatu yang belum pernah terjadi dan kamu sudah memutuskan bahwa hasilnya itu sebelum mencoba. Nah, bagaimana kalau ternyata ada orang yang sebenarnya itu mau mendengarkan kamu tanpa menghakimi? Saya tidak tahu bu, mungkin saya perlu coba lagi. Mariam, kalau kamu mau cerita, kamu kok dengarnya di sini itu, kita semua di sini itu tidak akan menghakimi kamu kalau kamu belum bercerita dengan kamu. Terima kasih Arini. Oke, inilah yang dinamakan dengan kekuatan kelompok. Kalian di sini bisa menjadi ruang yang aman satu sama lain. Dan apa yang baru saja Arini lakukan itu, menawarkan diri kepada si Mariam untuk mendengarkan, itulah yang selama ini kalian butuhkan. Tapi kalian sebenarnya itu takut untuk memintanya, gitu ya? Ya bu. Iya bu. Nah, sekarang ibu ingin kalian memberikan satu kalimat dukungan kepada orang di sebelah kiri kalian. Apakah kalian bersedia? Bersedia bu. Oke, boleh dimulai dari siapa dulu? Siapa yang mau mulai? Oke, Puji, mulai. Saya ingin memberikan dukungan kepada Arini. Oke, mulai. Hari ini kamu tadi bilang selalu berpura-pura baik saja, tapi tadi di sini kamu jujur dan itu butuh keberanian yang tidak semua orang punya. Terima kasih Puji. Jadi pertama kalinya saya merasa boleh jujur. Saya berikan dukungan kepada Puji bu. Puji, perasaan itu penting, masalahmu itu juga nyata. Kamu berhak untuk didengar. Kalau kamu butuh untuk didengar, boleh kok kamu panggil aku. Terima kasih. Saya kepada ingin memberi penguatan kepada Ayu. Jadi Ayu, kamu bukan beban, tapi kamu justru orang yang bangga dan dipercaya teman-teman. Jadi coba kamu
percaya juga pada dirimu pada mereka. Ya Mariam, nanti saya akan coba. Terima kasih ya. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan dukungan kepada Mariam. Mariam, ada orang yang mau mendengarkanmu. Tadi kan saya sudah bilang, saya sendiri yang bilang saya mau mendengarkan apa yang kamu ceritakan. Kamu tidak sendirian di sini. Terima kasih Arini. Oke. Oke. Jadi kalian baru saja melakukan sesuatu yang selama ini kalian hindari, saling terbuka dan saling menerima, dan itu dan tidak ada yang hancur, bukan? Tidak ada yang menghakimi, yang ada justru kehangatan. Apa artinya itu? Berarti kekuatan kita selama ini tidak sepenuhnya benar ya Bu ya? Dan ternyata berbagi itu tidak seberat yang kita bayangkan, Bu. Ya, tepat sekali ya, Puji ya. Nah, berbagi itu bukan kelemahan. Berbagi itu adalah keberanian, dan kalian baru saja membuktikannya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutupan, Ibu ingin mengajak kalian melakukan satu latihan kecil. Nah, Ibu ingin kalian, masing-masing dari kalian itu menyebutkan satu orang di luar kelompok ini, misalkan bisa teman, kakak, atau siapapun itu yang menurut kalian yang paling kalian percayai, yang akan kalian coba untuk menceritakan satu masalah kecil untuk minggu ini. Nah, tidak perlu masalahnya itu tidak perlu yang besar, cukup masalah kecil aja, satu hal aja. Siapa yang mau mulai dulu? Saya Bu. Jadi saya mau coba cerita ke mama saya. Selama ini saya memang jarang cerita ke beliau karena takut mama saya itu khawatir dengan saya. Tapi mungkin sekarang sudah saatnya saya coba Bu. Nah, itu pilihan yang sangat berani ya Ayu ya. Ya, Bu. Jadi Ibu bangga dengan keputusan itu, karena selesai dari sesi konsel ini Ayu akan mulai berani untuk menceritakan hal-hal kecil kepada orang yang Ayu percayai, itu Ibu. Ya. Kalau saya mau ceritanya kepada Arini, Bu. Katanya Arini tadi mau Bu mendengarkan, jadi saya ingin mencoba. Saya siap ya Mariam, kapanpun mau kamu bercerita, saya siap mendengarkannya. Oke, luar biasa ya Mariam ya. Jadi kalian berdua itu sudah membuat kesepakatan yang sangat bermakna hari ini ya. Ya Bu. Oke, siapa lagi dulu? Saya Bu. Oke, hari ini Kalau saya Bu, saya mau coba untuk tidak langsung pasang muka ceria waktu sebenarnya saya sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya ke satu orang yang saya percaya gitu. Oke, nah itu langkah yang sangat penting ya Arin ya. Jujur pada diri sendiri itu adalah awal dari segalanya, awal dari percobaan segalanya. Oke, boleh siapa lagi dulu? Saya Bu, saya mau coba minta tolong kepada teman sekelas waktu ada pelajaran yang tidak saya mengerti. Selama ini saya selalu diam dan coba cari tahu sendiri, padahal saya butuh waktu yang lama. Oke, bagus sekali Puji. Jadi langkah kecil itu justru yang paling bermakna. Jadi Ibu berharap kalian semua bisa menepati ya komitmen kecil yang baru saja kalian buat itu. Karena perubahan itu dimulai dari langkah yang kecil terlebih dahulu dan harus berani. Ya Bu. Kita sudah hampir di penghujung sesi nih hari ini. Kayaknya udah lemes ya. Iya Bu. Ya, Bu. Ice breaking lagi lah Bu. Oke, mau ice breaking berarti ya? Iya. Nah, ice breakingnya itu kayak tadi, tapi siapa yang mau wakil? Arini. Hari ini boleh, Mariam boleh, Ayu boleh. Saya aja Bu. Ayo. Tepuk fokus. Oke. Ayo. Berdiri mau berdiri atau duduk? Ayo. Oke. Baiklah teman-teman, marilah kita ice breaking. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke. Lagi Bu, lagi. Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, Oke.
paling berkesan atau yang paling berarti untuk kalian bawa keluar dari sesi konseling kita pada hari ini? Boleh dimulai dari Ayu nih. Boleh Bu. Jadi saya sadar bahwa cerita ke orang lain itu bukan berarti itu merepotkan mereka. Mungkin justru memberi mereka kesempatan untuk berarti bagi saya. Nah Bu, saya juga belajar bahwa ketakutan saya akan dihakimi itu belum tentu Bu. Jadi saya perlu mencoba untuk terbuka dulu sebelum memutuskan. Saya belajar bahwa berpura-pura baik-baik saja itu ternyata sangat melelahkan, dan ternyata untuk berkata jujur itu tidak semenakutkan yang saya bayangkan. Kalau saya Bu, saya belajar bahwa perasaan saya itu valid dan layak untuk didengar. Dan saya tidak harus selalu menanggung sendiri. Oke. Nah, terima kasih ya anak ibu atas keterbukaannya pada hari ini. Ya, Nah, Bu. jadi hari ini kita belajar beberapa hal penting nih bersama. Yang dimana yang pertama itu kebiasaan memendam masalah itu bukan tanda kekuatan. Ia justru membuat beban semakin berat dari waktu ke waktu. Terus yang kedua, banyak dari ketakutan kita itu ketakutan kita untuk bercerita atau meminta pertolongan itu belum pernah benar-benar terbukti kita menghindari sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, yang ketiga itu meminta tolong dan berbagi itu bukan tanda kelemahan, ya. Itu adalah bentuk keberanian dan cara kita merawat diri kita sendiri. Terus yang keempat, kita semua ternyata membawa kebiasaan yang sama dan berbagi bersama hari ini, membuktikan bahwa keterbukaan itu tidak seram yang kita bayangkan. Nah, Ibu berharap setelah sesi ini kalian bisa mulai mencoba langkah-langkah kecil, yaitu ketika ada masalah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya butuh didengarkan? Kalau iya, beranikan diri kita untuk bercerita kepada orang yang menurut kita yang kita percayai. Terus yang kedua, latih diri kita itu untuk mengenali dan mengakui perasaan diri kita. Jangan buru-buru bilang tidak apa-apa, padahal sebenarnya kita tuh ada apa-apa. Nah, yang ketiga, ingat bahwa meminta tolong itu bukan merepotkan. Justru orang yang kita minta tolong itu pasti senang kalau teman kita itu mempercayai kita itu untuk bercerita. Nah, yang terakhir itu kita bisa mulai dari hal yang lebih kecil. Nah, ceritakan satu hal yang kamu rasakan hari ini kepada seseorang yang mungkin kamu percayai. Oke Bu. Nah, sebelum kita tutup, boleh Ibu tanya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan anak-anak itu saat ini di penghujung sesi konseling kita pada hari ini? Kalau Ayu Bu lebih ringan Bu, kayak ada yang selama ini saya simpan sendirian, sekarang terasa lebih lega Bu. Saya juga merasa lega Bu, karena memang merasa diterima. Ternyata ada orang yang ingin mendengarkan saya, sepertinya hari ini. Kalau saya Bu, lebih jujur, ini pertama kalinya saya tidak berpura-pura baik-baik saja, dan ternyata rasanya jauh lebih baik. Kalau saya Bu, saya lebih berani dan saya coba untuk tidak memendamkan perasaan saya sendiri. Nah, alhamdulillah ya. Terima kasih kalian pada hari ini bukan hanya hadir, tapi kalian di sini tuh hadir dengan sepenuhnya, dengan rela, dengan hati, dengan kejujuran dan keberanian juga. Karena tadi kita memulai dengan membaca doa, alangkah baiknya di penutupan sesi konseling kita pada hari ini kita membaca dengan doa juga ya. Nah, kita baca doa. Baiklah, mungkin sampai di sini sesi konseling kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkomunikasi ataupun dalam menyampaikan sesuatu kepada kalian. Semoga sesi konseling kita pada hari ini bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.